Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di video ke-6 atau ke-5 ini, saya agak lupa. Intinya pada video ini saya akan coba menjelaskan sekaligus menunjukkan bagaimana hasil pengerjaan saya dalam menyiapkan fitur shopping atau fitur belanjanya seperti itu. Langsung saja kita buka. Pada materi shop atau toko ini saya diberi arahan untuk menambahkan routes terlebih dahulu. Jadi ketika berpindah halaman, kode igniter bisa langsung tahu, bisa tahu, karena tanpa routes nanti akan memunculkan error 404 di mana coordinator harus mencari controller serta metode yang digunakan, tidak harus metode bernama index seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah kita diminta untuk membuat modelnya sama seperti pada video sebelumnya, di mana kita membuat model pengguna. Model ini digunakan untuk berinteraksi dengan database-nya seperti itu. Kemudian kita juga membuat kita juga membuat sebuah file kosongan yang isinya hanya kelas dengan nama file yang sama seperti itu, dari folder entities. Dan kelas-kelas ini ya, kelas barang, kategori, dan komentar extends ke entity. Berarti kelas-kelas tersebut menjadi anak dari kelas parentnya atau kelas orang tuanya adalah kelas entity seperti itu. Kemudian di sini yang menurut saya cukup menarik, di mana kita menggunakan API, tepatnya API dari Raja Ongkir. Mungkin kalau saya buka di tab baru seperti itu. Di sini not now merupakan di sini ternyata adalah API untuk menghitung ongkos kirim. Untuk dokumentasinya ada di bagian integrasi dan dokumentasi API seperti itu. Namun untuk saat ini saya cukup mengikuti arahan yang diberikan oleh BK pada materi shop seperti itu. Oke, langsung saja saya buka VS Code-nya untuk membuktikan bahwa saya memang sudah menambahkan routes tersebut. Sedikit tambahan, maaf Bapak Ibu, di video sebelumnya itu saya sempat menunjukkan filter. Nah, filter di sini digunakan untuk filter di sini digunakan untuk proses loginnya juga. Mohon maaf jika masih agak terbata-bata, saya juga baru belajar untuk menjelaskan kode programan atau menjelaskan apa yang saya jelaskan. Di dalam function ini akan mengecek if tanda seru berarti lawannya dari apapun setelahnya. Berarti kalau di sini ada if session is login, jika sesi tersebut memiliki nilai is login, kemudian kita tambahkan tidak. Jadi jika sesi tidak memiliki is login, kemudian kita perintahkan returnnya berupa sebuah metode redirect. Kemudian metode ini memanggil metode lain to. Kemudian di dalam to-nya kita tambahkan site URL untuk menuju ke halaman mana, dan di sini kita isi halaman login. Jadi nanti pada address barnya itu localhost 880 atau misalnya tokoonline.com/login seperti itu, akan dilempar ke halaman login. Itu saja tambahannya. Lanjut ke routes yang akan saya tunjukkan untuk shop, untuk kebutuhan
berbelanja atau untuk fitur tokonya, seperti itu. Shopping route-nya bisa Bapak Ibu lihat. Ketika ada parameter shop, nanti akan membuka controller shop. Jadi untuk shopping route ini akan dihandle oleh controller bernama shop. Kemudian setelah itu ada metode-metode yang digunakan. Mungkin yang agak berbeda dari route sebelumnya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, adalah penambahan bagian ini, segmen. Jadi kalau tidak salah, apapun yang ada di setelah kategori slash, kemudian memiliki misalnya kalau lebih dari satu kata itu dihubungkan dengan tanda strip seperti itu, maka segmen tersebut atau bagian tersebut akan dikirimkan ke metode kategori, dan pada metode kategori kita akan perintahkan untuk menerima argumen tersebut. Karena ini argumennya hanya satu ya, jadi kita tambahkan slash $1. Untuk di bawahnya juga sama. Kalau misalnya setelah segmen ada mungkin misalnya num, berarti kita perlu mengirimkan 2 argumen ya, seperti itu. Kalau tidak salah kita perlu menambahkan 2 seperti ini. Tapi bisa Bapak Ibu cross check sendiri, nanti saya akan tambahkan link referensi yang saya gunakan selama ini belajar Codeignitor 4, yaitu dari channel YouTube-nya Pak Sandika Gali, yaitu Web Programming Unpas nama channelnya. Di situ beliau jauh lebih mumpuni menjelaskan terkait Codeignitor 4 dibanding saya. Saya yakin Bapak Ibu justru lebih cepat pahamnya kalau mengikuti tutorialnya Pak Dika. Nah, di sini saya hanya mencoba menjelaskan apa yang saya kerjakan, seperti itu. Untuk routes-nya seperti itu. Kemudian untuk model ada barang, kategori, komentar. Bisa Bapak Ibu lihat saya sudah membuat modelnya. Untuk tabel juga sudah saya samakan. Dan memang lagi-lagi return type-nya menggunakan entity, seperti itu. Entity-nya tidak berisi metode apapun, hanya sebuah kelas saja yang kosong. Sejauh pemahaman saya, ini sengaja dibuat kosong karena kita akan mengakses metode parent-nya saja, seperti itu. Ini entity yang seperti ini dinyatakan deprecated atau sudah ditinggalkan, sudah tidak direkomendasikan untuk dipakai. Untuk mengatasinya kita tambahkan entity yang seperti ini. Berarti otomatis saya sudah melakukan perubahan yang saya melakukan perubahan yang otomatis sudah dilacak oleh Git, seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti akan saya commit di akhir video. Selanjutnya pada bagian library. Nah, ini juga bagian yang baru menurut saya. Kita menggunakan library. Pada bagian library ini hanya ada satu metode atau satu function, seperti itu, untuk menangani API request menggunakan library CURL request bawaan dari Codeignitor 4, seperti itu. Kalau tidak salah, waktu kemarin di lab saya sempat dijelaskan juga oleh pengajarnya bahwa alasannya harus menggunakan PHP 8.1 itu karena kalau masih versi PHP-nya versi 5 atau versi 7 seperti itu,
ada penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi di bagian parameter ini, kalau tidak salah di bagian data dan metodenya itu tidak bisa kalau argumennya tanpa nilai defaultnya atau nilai bawaannya, kalau tidak salah seperti itu. Hanya tambahan saja, pada function ini melakukan si URL request, kemudian headersnya diisi dengan content type seperti ini, dan key-nya atau API tokennya nanti akan mengambil dari parameter token seperti ini. Dan nanti kalau Raja Ongkir API dipanggil di kelas lain atau dipanggil tempat lain, saya perlu mengisi argumen untuk tokennya, karena metode Raja Ongkir ini meminta ada kurang lebih ada 1, 2, 3, ada 4 ya. URL-nya mana, tokennya mana, tolong kasihin ke saya gitu. Datanya null atau tidak. Kalau nggak ada isinya, saya set ke null seperti itu. Dan untuk metodenya apa? Kalau tidak ada metode yang dideklarasikan, metodenya saya set juga sebagai null. Kurang lebih seperti itu. Ketika Raja Ongkir API ini memunculkan error ketika saya tidak mengisi saya kurang 1 atau kurang 2 dalam mengisi argumennya. Kemudian untuk responnya, karena kalau kita melakukan HTTP request, tentu nanti ada kode HTTP-nya dan ada isi dari responnya seperti itu. Dan nanti hasil responnya ini akan diambil bodinya atau isinya saja. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya tentang metode dan metode yang dipanggil dalam kelas bantuan di dalam metode Raja Ongkir seperti itu. Kemudian pada controller tadi saya sempat singgung, controller untuk fungsi toko menggunakan controller yang bernama shop atau toko juga seperti itu. Ini URL-nya untuk URL API-nya atau endpoint-nya kalau tidak salah ya namanya. Ini API key yang saya punya. Tentu seharusnya API key ini saya simpan di dalam file .env misalnya, kalau ingin mengikuti best practice atau saran terbaik dalam menyimpan API key. Karena apa? Karena kalau saya simpan di file biasa, API key ini otomatis ikut di-push ke repository saya. Celakanya kalau nanti ada orang yang mau melakukan request sebanyak mungkin ya, misalnya usil, tentu yang kena peringatan itu saya, bukan dianya seperti itu. Memang sebaiknya disimpan dalam file lokal saja. Kalau mau di hosting baru nanti dipisahkan dari folder public seperti itu. Namun untuk alasan kepraktisan dan mengejar target di mana 2 hari workshop itu bisa selesai sampai poin 8, saya ikuti saja sesuai materi. Kemudian yang agak berbeda adalah pada materi yang di workshop itu, di sini kita tiba-tiba mendeklarasikan variabel bernama kategori dan isinya itu new kategori model. Nah, terakhir kali saya melakukan pengisian variabel yang ada di dalam kelas menggunakan this seperti ini, saya harus mendeklarasikan variabelnya dulu, meskipun variabelnya belum ada isinya atau masih null kalau tidak salah ya istilahnya. Dan itu memang bisa berjalan
fungsi variabelnya, bisa berjalan websitenya tanpa memunculkan error. Jadi di sini saya deklarasikan variabel kategori model, barang model, komentar model, bantuan, library. Saya sesuaikan dengan foldernya. Jadi kalau model saya beri kata model di bagian akhir nama variabelnya, library juga saya beri nama library di bagian akhirnya, di bagian akhir dari katanya. Sini menggunakan helper form, tujuannya untuk memuat file helper atau pembantu ke dalam memori atau RAM ya, RAM kalau tidak salah. Barulah di sini saya isi variabel-variabel tadi, kategori, barang, komentar, bantuan, library dengan nama kelasnya. Jadi variabel-variabel ini merupakan instance atau perwakilan dari kelas-kelas yang dipanggil, seperti itu. Barulah pada metode-metode lain nanti akan digunakan variabelnya. Jadi ketika controller shop itu dipanggil, dia akan pertama kali memanggil fungsi construct. Fungsi construct ini akan mengisi variabel-variabel yang sudah saya deklarasikan, di mana variabelnya saya deklarasikan sebagai private, hanya dapat diakses jika kelas ini dipanggil atau jika kelas ini menjadi orang tua dari kelas yang baru kalau tidak salah. Di indeks ini akan return ke halaman indeks dari folder shops dengan argumen sebagai berikut. Ada barang dan kategoris. Barang berarti maksudnya barang dalam jumlah banyak, seperti itu. Di bagian kategori, nah tadi kita melihat pada routes-nya hal yang berbeda adalah sekarang kita mengirimkan rute yang dinamis ke dalam kategori, seperti itu, serta produk ya. Dan di bagian sini kita tampung terlebih dahulu menggunakan this memanggil metode request, refer to current object, berarti this nya merujuk ke ID-nya ini. ID akan memanggil metode request, kemudian metode request akan memanggil URI, metode URI akan memanggil get segment. Ini kalau saya hover, return the value of specific segment of the URI path. Oh iya, ini namanya URI ya, Universal Resource maaf saya lupa. Kalau URL kan Universal Resource Locator kalau tidak salah. Get segment 3, segmen numbernya 3, seperti itu. Kemudian di bagian produk juga sama, kita menangkap segmen yang dikirim dari routes, seperti itu. Kemudian pada function atau function kategori, kita mengembalikan view dengan argumen barang kategori. Untuk produk agak berbeda. Nah, di bagian sini kita bisa melihat bahwa URL-nya diisi dengan this url.province, seperti itu. Berarti di concatenate atau digabungkan dengan string province. Kemudian saya isi untuk key-nya this API key. Jadi variabel bernama API key yang ini tadi. Dan terakhir metodenya saya deklarasikan dengan get ya, karena hanya ingin
query, kalau tidak salah ini provinsinya, di daftar provinsi di Indonesia, seperti itu. Nah, setelah itu di return ke halaman produk, seperti barang kategori komentar tadi, kurang lebih sama persis yang di atasnya. Hanya saja yang berbeda adalah ini kita memanggil metode dulu. Jadi jika membalikan sebuah array bisa, sebenarnya kita bisa memanggil metode terlebih dahulu. Ini memanggil namanya JSON underscore decode. Jadi mendecode atau membuka kunci ya kalau biasa. Kalau encode kan bukan buka kunci, menguraikan kembali decode itu. Kalau encode itu kan kalau tidak salah di lawan katanya menguraikan, seperti itu. JSON decode dari variabel provinsi. Kemudian setelah itu memanggil metode raja ongkir dan mengembalikan results-nya. Maaf, ini raja ongkir mungkin key di dalam JSON-nya saya belum cek menggunakan aplikasi seperti Postman, seperti itu. Kemudian untuk get city ini cek apakah if request contain the http _x _requested _with header. Jadi kalau headernya mengandung serangkaian kata tadi yang dicetak kapital semua, nah akan menjalankan bagian ini, get id underscore province. Di sini kita memanggil Raja Ongkir API, kemudian URL-nya atau endpoint-nya yang kita gunakan adalah city. Maaf, tadi berarti endpoint-nya adalah province. Jadi URL-nya tadi kan sudah ada slash-nya, kemudian endpoint-nya itu berarti cukup menambahkan province, seperti itu. Kalau misal di URL-nya tadi hanya bla.com/starter, maka pada bagian URL ini saya perlu menambahkan /province untuk endpoint-nya. Untuk bagian get city berarti ini /city, kemudian kita melakukan query provinsinya apa sesuai dengan provinsi yang sudah dipilih pada bagian ID province-nya ini. Province sama dengan, karena string ya, kemudian ini dikonkatenya digabungkan dari isi variabel id underscore province. API key masih sama, metodenya HTTP request-nya tipenya masih get, seperti itu. Kemudian ini mengirimkan response, dan ini baru set JSON-nya dan diisi oleh variabel data. Kemudian get cost atau biaya kurang lebih sama seperti tadi. Di sini endpoint-nya menggunakan cost, kemudian set JSON-nya seperti ini. Nah, yang berbeda metode yang digunakan kali ini adalah post, lawannya dari get-nya, seperti itu. Jadi kalau get itu nanti request HTTP request-nya, hasilnya request-nya bisa dilihat di address bar. Address bar itu tadi yang ini Bapak Ibu, tempat kita ngetik nama websitenya, misalnya google.com. Kalau get nanti muncul di sini, kalau post nanti tidak muncul, seperti itu. Nah, untuk menguji apakah sudah bisa membuka tokonya atau shopnya, saya akan klik dan barangnya sudah muncul. Kalau saya klik kategorinya yang men, oke, ternyata belum muncul. Sepertinya ada yang keliru di bagian segmennya sepertinya. Kalau saya klik shop saja, saya quick view,
Nah, ini sudah bisa membuka halaman produknya seperti itu. Nah, sepertinya saya perlu memperbaiki bagian yang kategorinya ini karena belum muncul. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana saya akan membahas bagian transaksi seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.